terus habis itu semuanya pada balik mandi, siap-siap, terus janjian nonton pameran bareng pulang, terus kita mendiskusikan acara-acara peristiwa-peristiwa seni itu ketika besoknya ketemu lagi di angkringan. Dan itu selalu terjadi setiap hari sampai terus kemudian ada satu situasi di mana karena tempatnya kan kemudian terbatas kalau di angkringan, dimana kalau kita ketemuan per seminggu sekali, jadi kayak weekly meeting gitu, setiap hari Minggu jam 3 sore di Semesta Semesta Kopi itu ada di dekat jembatan Kewek gitu. Jadi itu setiap minggu itu update gitu, karena yang bisa kita kami kan sebagian besar anak seni rupa gitu, jadi bisa jadi budaya literasinya cukup rendah gitu, jadi kita jadi sharing dapat informasi tentang perkembangan seni rupa itu ya dari Facebook, komen senior gitu di Facebook bikin diskusi gitu. Nah itu yang terus kemudian situasinya sekarang ada gosip ini ya, gosip itu salah satu cara kita untuk itu situasinya kayak gitulah. Kemudian di 2006 situasi ini juga, nah ini karena hampir sebagian besar dari kami itu juga seniman, itu bikin karya masing-masing bikin karya masing-masing gitu, ada kecenderungan bahwa kami jarang terbuka membicarakan tentang karya-karya kami secara individu. Jadi misalnya, misalnya aku melihat karyanya Sulung atau Hege atau Iyo gitu tuh, untuk lebih tahu ngapain kamu bikin karya ini, gagasannya apa, kenapa, apa yang akan kamu tawarkan gitu. Itu sangat belum terbuka gitu. Jadi yang kami tahu masing-masing prakteknya kayak gimana, tapi untuk saling mengkritik begitu itu belum menjadi sampai terus kemudian kita mulai cara kerja. Kalau misalnya kita mau bikin perkumpulan ini untuk, karena waktu itu salah satu tujuannya untuk mengidentifikasi generasi kami itu, kita datang ke studio masing-masing terus ya udah kayak sharing aja gitu, terbuka gitu. Dari situ terus 2011 kebetulan Jogja Biennale ekwator pertama itu muncul, mereka membawa tema tentang keberagaman bekerja bersama dengan India gitu, dan kami merasa penting untuk menguji coba menguji coba kolektif ini atau kumpulan ini bisa nggak bekerja bersama, karena itu kemudian tantangannya kalau kita selalu ngomong terus gitu, coba deh tes lapangan. Terus kemudian waktu itu namanya belum ada gitu, jadi karena kami harus apply paralel event, nama programnya paralel event. Waktu itu modelnya kompetisi, kalau ada perkumpulan kelompok dari seni harus bekerja sama dengan kelompok seni, kalau dari kelompok seni harus bekerja dengan kelompok seni. Kemudian karena kita harus apply program itu, kami terus kemudian harus mengajukan nama gitu, dalam satu nama gitu. Akhirnya namanya sih dipilih secara secara spontan aja gitu, ya udah Esos Kolektif. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan filsafat tentang apa, nggak ada penamaan dulu, nggak ada gitu, ya udah Esos Kolektif. Terus itu sampai di 2011 kami terus menguji coba bagaimana cara kerja bersama ini, yang sebagian besar yang semuanya latar belakangnya seniman, gimana terus kemudian coba jadi kurator, organizer gitu, pengelolaan peristiwa gitu. Pembelajarannya juga berdasarkan ketertarikan dan keinginan untuk belajar. Kayak misalnya mungkin aku
waktu itu habis lulus kuliah terus kemudian daftar di IRB, kuliah di IRB, terus sadar terus merasa penting untuk belajar menulis. Kemudian aku secara sukarelawan gitu menawarkan ke teman-teman gimana kalau aku yang nulis gitu. Itu meskipun teman-teman yang lain juga mungkin cocok dari gitu. Jadi dari situ. Begitu juga dengan yang lainnya. Masalah keuangan itu juga salah satunya gitu, karena gimana caranya menghitung semuanya atau mengalokasikan dana, bahkan mungkin titiknya sampai ke fundraising gitu. Dan menggalang dana akan seperti apa gitu. Itu kemudian diuji coba di 2011 di beberapa event. Terus kebetulan di sini juga ada Mas Ghazali, kami kemudian dilalahi di tidak terkait di program tersebut, sama juga Anda jalan yang waktu itu Mas Ghazali juga kunci Anda jalan sama ESOS. Nah, waktu itu kan kita juga ya iseng-iseng aja gitu kan, bikin kelompok, ternyata bisa jalan. Nah, 2012 kemudian karena durasi 2011 bikin program ini lumayan panjang, kami kecapean itu 2012 dan karena formula baru jadi kayak energinya pasti kol-kolan. 2012 sempat vakum, absen. Terus 2013 nah ini karena menang gitu kan, dapat apresiasi gitu. Terus 2013 dilalahi diundang sama Jakarta Biennale sebagai seniman kolektif muda. Nah itu juga jebakan Batman Pak, ini kenal sebagai kolektif seniman muda. Terus lagi-lagi kita coba untuk mengelola lagi, maksudnya menguji coba kerja ini lagi, jalan lagi itu. Terus di 2013 setelah pulang dari Jakarta Biennale, fundraisingnya juga masih sama yang kita pakai di 2011. Mungkin nanti aku bisa cerita lebih lanjut lagi. 2014 kemudian masih ada sisa uang. Harapannya karena waktu itu juga bikin kolektif itu bayangannya nggak mengelola ruang, belum ada urgensi untuk mengelola ruang itu. 2013 kami nemu satu tempat di Mangkuyu dan 41 yang sampai sekarang ini jadi tempat tempatnya ESOS gitu. Terus bayangannya kalau punya tempat itu kemudian jadi produktif gitu ceritanya. Jadi 2013 kita sewa ruang, renovasi sendiri karena waktu itu tentu saja kita punya keterbatasan dana. Jadi ya ngewo dewe, ngajak dewe, menake genden dewe gitu-gitulah. Gimana caranya supaya rumah, karena kan mungkin hampir sama di semua artis inisiatif di Jogja ya, bahwa mereka menyewa rumah biasa yang kemudian dikonversi menjadi galeri gitu untuk ruang publik katakanlah. Jadi